kelompok kami tentang filsafat rekonstruksionisme dan anggota kelompok kami yang bernama Tegar Saputra, Melanie Fatulinaya, Lailatul Fadila, dan saya sendiri Fitri Alfiani. Materi pertama dijelaskan oleh Laila. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yakni rekonstruksi yang berarti menyusun kembali. Dalam bahasa Indonesia, rekonstruksi juga berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan penggambaran kembali. Rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan diartikan sebagai sebuah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup, kebudayaan, dan bercorak modern. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melanie. Saya akan menjelaskan pandangan rekonstruksionisme tentang pendidikan. Rekonstruksionisme beranggapan jika sekolah yang agen perubahan yang tidak hanya menampar ilmu tapi juga harus dapat mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan merekonstruksi nilai-nilai tersebut sehingga timbullah pola-pola pikir yang lebih efektif dalam menjadikan dunia lebih baik dari sebelumnya. Berikut pandangan-pandangan rekonstruksionisme. Yang pertama, pandangan tentang kurikulum. Kurikulum harus berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Yang kedua, pandangan tentang tenaga pendidik. Menurut Stanley Aronowitz and Henry Algernon, guru hendaknya bukan hanya mengajar materi pelajaran, tetapi dapat menghubungkan materi kurikulum dengan masyarakat dan menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pandangan tentang siswa. Siswa dipandang sebagai makhluk yang pasif dan perlu diubah menjadi aktif dan kreatif. Untuk itu, pengetahuan yang diberikan kepada siswa hendaknya tidak hanya pengetahuan dasar, tapi pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam masyarakat. Siswa juga hendaknya selalu belajar dengan tekun dan penuh motivasi dalam belajar, sehingga dapat menghadapi perubahan zaman pada era digitalisasi saat ini dan dapat membawa bangsa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teori pendidikan rekonstruksionisme dikemukakan oleh Bramel tahun 1971, terdiri dari 6 etis. Yang pertama, pendidikan harus menciptakan tatanan sosial yang baru sesuai dengan nilai-nilai dasar budaya. Dan yang kedua, masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati, di mana sumber lembaga dikontrol oleh warganya sendiri, yang terstruktur, tujuan, dan kebijakan. Dan yang ketiga, anak sekolah dan pendidikan dikondisikan oleh kekuatan sosial budaya. Yang keempat, guru meyakinkan murid terhadap validasi dan urgensi. Yang kelima, memperbarui tujuan dan cara-cara yang dipakai pendidikan. Yang keenam, meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai administrasi, dan cara bagaimana guru dilatih. Dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Tegar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan filosof filsafat pendidikan. Ada 3 macam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Pandangan ontologi, yaitu kesepakatan manusia untuk mengatur tata kehidupan manusia. Rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha mencari kesepakatan tentang tujuan utama yang dapat mengatur kehidupan manusia dalam suatu tata susunan baru seluruh lingkungannya. Yang kedua, pandangan epistemologi, yaitu aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, pandangan aksiologi. Nilai ini bersifat persetujuan yang berkaitan dengan latar belakang sosial dalam cara kesejahteraan. Komitmen untuk kesejahteraan sosial tidak hanya satu golongan saja. Dalam proses interaksi sama manusia diperlukan nilai-nilai, begitu juga halnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah semuanya sudah paham? Jika belum paham, cari saja di Google. Sekian video penayangan dari kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new block.